Sehat nggak sih dok sebenarnya itu nonton film porno kayak gitu nggak tahu ya kita nggak langsung to the point. Ya, to the point aja gitu ya. Atau Kan kita lagi ngetren matcha, kopi susu gitu. Iya. Oh. Justru sebenarnya kayak kopi gitu kurang bagus untuk seksual. Jadi kayak misalnya kalau berhubungan malam terus sorenya minum kopi itu biasanya mengganggu seksualnya. normalnya orang berhubungan itu berapa lama sih durasinya? Ada orang bilang katanya let's say 15 minutes itu sebentar. 2 jam kelamaan dok. Alias aku juga capek gitu loh dok. Sambutan. Iya. Hello guys, welcome back to POV Podcast on VA. Ini rame nih ya, ada sekitar 1 juta orang yang lagi nonton di sini di podcast, Jangan lagi streaming juga. 5 juta. 5.539 orang. Detail loh dia. Harus detail. Nama gue Sinaga, ada juga Bernadetta Ginting. Wey. Batak-batak kembali. Horas, sebenarnya ini podcastnya orang Batak Batak nih guys ya? ya. Oh enggak ya. Tapi kita kasih marga purba. Tahu nggak kan? Apa? Pura-pura Batak. Kenapa ini? Ini lagi sugar banget Sugar nih. rush biasa. Kemarin habis liburan, jadi memang spiritual untuk semangat untuk bekerja nih lagi on charge gitu, lagi ongoing gitu ya. Kemarin dokter mudik juga nggak? Enggak. Enggak kan? Wah, berarti Menikmati Jakarta. Menikmati Jakarta. Wih, ada dokter siapa nih? Saya baru tahu nih ada dokter siapa. Ada dokter siapa? Boleh kenalan diri dokter siapa? Saya dengan Dr. Rama, saya dinas di Primaya Evasari Hospital. Oh, oke. Primaya yang Ini sebenarnya sih topik kita tentang kesehatan ya. Ada yang mau tanya tentang kesehatan mungkin ya. Agak. Basically kita akan membahas terkait dengan yang lagi viral beberapa hari atau minggu yang lalu ya. berapa minggu yang lalu? Minggu yang lalu ya ada sebuah kasus nih dok nih ya. Ini terkait dengan ini ya, Salah ada satu- kenapa selebgram ini? gitu Lupa ya, baca Ada prompter. selebgram ini ada prompter ya, selebgram yang baru menikah. Suaminya, iya. Baru menikah, suaminya Kedapatan VCS. apa itu? Video call. Belum. Video call seru. Oh gitu, bukan video call seks ya, bukan. Video call seru ya. Saya tuh masih orang yang kalau di depan umum menyebut kata seks tuh masih tabu. Oh iya. Sampai saat ini gitu nggak dok? Sebenarnya udah enggak sih. Oh nggak ya? Udah kayak Udah enggak sekarang. Tapi apa sih yang bikin orang itu ketika ngomong tentang seksual itu tuh tabu atau enggak malu? Malu gitu. Apa Karena- lihat-lihatan dulu gitu. Karena itu masalah personal. Cuma seiring bertambahnya zaman di mana ada pendidikan seks yang di mana tidak vulgar tapi maksudnya itu ilmu pengetahuan itu sekarang mulai berkembang atau dikenalkan sejak usia sekolah sehingga mereka tahu cara melindungi diri salah Benar. satunya itu, dan kalau di luar negeri ya dia untuk mengetahui Iya. bagaimana proses reproduksi dan lain-lain. Benar, karena waktu di kelas 3 SD, dulu waktu di luar, kita udah memperkenalkan sombong mungkin banget. tubuh Statement. gak biasa, orang biasa Saya biasa enggak, yes. biasa 3 SD biasa. Tapi kalau di Indonesia sendiri tuh lazimnya pendidikan seks itu dikasih di usia berapa sih dok? Iya. Kalau sekarang, kalau zaman saya dulu sih kayaknya enggak ya. Iya, saya juga nggak. Dok mungkin angkatan berapa ya dok? Tapi aku juga kayaknya nggak ada satu momen yang ada pendidikan bahwa seks seperti itu. Jadi kayak dikasih tahu orang tua aja bahwa daerah ini nggak boleh dipegang, daerah itu nggak boleh, bukan yang sampai anatomi tubuh ini kayak gitu. Ya paling tipis-tipis di pendidikan jasmani waktu itu kan. Tapi kalau di SD juga sekarang di buku-bukunya ada tuh pengenalan Pas yang sekolah ini. aku yang agak ini. Yang ini oke dipegang, yang ini nggak oke, yang ini Iya, oke, iya, yang ini sebatas izin itu. dulu gitu. Jadi pengenalannya itu dari boundariesnya dulu apa gitu. Kayaknya startnya dari situ sih. Ya kalau kelas 5 itu aku ingat banget. Pokoknya nggak boleh ya. Maksudnya mainan buka-buka rok. Kalau dulu kan ada seumur kan. Iya, flashing gitu ya. Tapi kalau di Iya. remaja boleh gitu maksudnya? Nggak boleh juga. Nggak boleh juga. Iya, Nggak lama-lama boleh juga. baru upload udah kena. Nggak boleh juga ya. Kayak gitu sih. Jadi memang sebenarnya sedini mungkin ya dok ya. Iya. Nah, Tapi sesuai usia ya. Ada pengaruhnya nggak memberikan pendidikan seks sedini mungkin dengan Iya. nanti ketika dewasa dia curiosity-nya malah jadi aneh-aneh tuh cara dia memenuhi itu. ya karena kan kadang-kadang orang bilang, lakukanlah waktu semasa remaja. Dia sebagai puas. Biasa pergaulan kayak Oh, gitu-gitu. iya. Tapi kalau kita ngomongin tentang social life kan ada juga, walaupun nggak baik juga, nggak boleh Betul. juga kayak gitu dok. Sebenarnya seks itu kan bukan jelek ya. Seks itu kan memang biologis manusia. Namun pendidikan itu berguna untuk mengontrol. Ya kan, tahu batasan, mana yang boleh, mana yang nggak boleh. Sebenarnya kan untuk itu. Ya tinggal tergantung penerimaan orangnya menyalahgunakan ilmu tersebut atau tidak. Ya kalau disalahkan ya jadi
lebih menggila. Tapi kalau misalnya dia menggunakan dengan baik, ya itu menjadi batasan-batasan dan norma-norma terjaga. Apakah ngaruh juga ketika mungkin pendidikan seksnya nggak dapat semestinya, dia akhirnya kecanduan film porno atau mungkin nonton video 18++. Sehat nggak sih dok sebenarnya itu nonton film porno kayak gitu nggak tahu ini kan kita nggak Langsung to the point. Ya, to the point aja gitu ya. Atau kan ada batasnya tuh. Let's say for example ketika sudah menikah, sebelum menikah itu nggak baik lah karena takutnya itu menerapkan sebelum dia menikah gitu ya. Setelah menikah, is it okay Nonton untuk bareng nonton gitu bareng kayak gitu untuk memicu nonton adrenalin? bareng sama pasangan ya. Jangan Kita pasangan manusia. orang lain ya. Iya iya. Agar nonton bareng ekspektasinya kayak nonton bola. Iya jangan, iya tobar jadi tiba-tiba. Jadi gini, sebenarnya porno itu di kesehatan itu kurang baik karena stimulasi itu berbeda dengan yang di kenyataan. Dan biasanya kan menstimulasi diri sendiri. Sehingga biasa terstimulasi dengan tangan sendiri, ketika berhubungan yang sebenarnya itu jadi Beda. bermasalah. Sensasinya jadi berbeda, jadi tidak terbiasa. Ya itu sih permasalahannya. Tapi kalau untuk hubungan seksual sesering mungkin nggak ada masalah. Tapi caranya yang bagus gitu. Tapi kan kadang-kadang ada orang, for example, mungkin dia menonton film porno lebih ke imagination. Setiap orang imajinasinya berbeda-beda untuk memicu mungkin gairah ini ya hubungan ya. Biasa. Ini bukan ada dokter nih jadi gratis konsultasi ya. Daripada kita bayar ya. Kan? Gitu dong, gitu. Maksudnya untuk memicu adrenalin aja sih. Sehat nggak sih buat mindset kita juga? Sebenarnya laki-laki itu kalau nggak fitrahnya itu dia punya hasrat. Fitrahnya. Fitrah. Kalau dia tidak Fitrah agak berat tuh. Fitrah dia apa ya dok ya? Fitrah. fitrah itu sesuatu yang diberikan oleh Tuhan. Oh. Kodratnya Tapi perempuan juga. juga. Oke, tapi lebih besar pria. Enggak, tergantung usia. Oh, tergantung. Usianya ini semakin tua makin kacau atau semakin gimana nih? Kalau pria biasanya paling tinggi hasratnya itu ketika baru puber. Puber itu di umur berapa ya, dok kalau boleh tahu Puber nih? tuh start 6 SD, 5, Kalau 6 SD. kalau laki-laki itu berbeda, Iya, beda-beda coba laki-laki dulu dan ya. tidak ada batasan yang jelas. Tapi biasanya udah dianggap puber kalau sudah mimpi basah. Oke. Terus timbul mulai muncul bulu-bulu kemaluan. Oke, itu puber pertama. Iya. Puber kedua Nah, itu harus dikontrol. harus dikontrol jadi setiap orang beda-beda Iya. ya. Oke. Oke. Jadi pendidikan seks itu memang pinter sebagai guidance, tapi ketika usia itu balik lagi ke orang itu ya. Kalau dia punya mungkin kalau orang bilang hyper sex, dia Yeah. akan mungkin mencari itu lebih daripada semestinya seperti Yeah. itu. Apa pemicu orang tuh sampai dia hyper, terus dia sampai rela mungkin tadi video call seks Yes. atau mungkin nonton video porno terus kayak gitu. Ya karena dia hasratnya itu paling tinggi ketika puber belum menikah sehingga pelampiasannya itu dari video porno. Jadi start itu dari video porno. Nah setelah video porno setelah menikah pun biasanya dia terbiasa dengan rangsangan itu, mungkin bisa berhubungan dengan istri tapi tidak terpuaskan sepenuhnya sehingga dia mencari yang dulu pernah memuaskan dia yaitu video porno tersebut. Gitu. Oh, jadi dia menilai bahwa ada standar kepuasan gitu ya. Iya. Ya ampun berat banget nih. Jadi kalau sama istrinya mungkin ya namanya berdua mungkin dia tidak bisa menyentuh daerah-daerah sensitif, tapi kalau dengan menonton dan melakukan sendiri dia udah langsung tahu gitu kan. Berarti kan perlu komunikasi sebenarnya kan. Iya. Sesimpel itu komunikasi di ranjang. Nah, Briefing. kalau baru nikah biasanya komunikasi itu rada malu-malu gitu ya, nggak berani vulgar-vulgar. Malu-malu nggak lu? Enggak sih, aman sih. Langsung vulgar berarti. Bukan, itu namanya komunikasi dok. Betul. Maksud gini, ketika kita udah married pun juga diperlukan juga itu kita harus keterbukaan. Jadinya like and dislike lah. Apa yang diimajinasi dia supaya bisa bekerja sama dengan pasangan supaya bisa terpuaskan. Yes. Supaya hubungan itu sehat. Benar nggak dok? Benar. Iya. Iya. Lama-lama jasnya di estafet di dokter. Iya. Saya pakai boleh cok. Oke, balik lagi mana tadi Iya. itu? Iya. Gitu. Hypersex seseorang gitu kan. Itu kan sebenarnya cowok cewek tuh pasti ada lah case dia hypersex gitu Ya. kan. Nah, sampai orang dikatakan dia hypersex tuh di titik apa gitu. Jadi kalau kita ngomong seks berlebihan itu bukan frekuensi ya. Oh, bukan. Kalau misalnya dia mengharapkan berhubungan seks dengan pasangan sahnya itu tiap hari gitu ya, itu tidak dianggap sebagai hypersex karena itu lumrah. Nah, cuma kalau dia tidak terpuaskan, dia butuh pelampiasan lain yang tidak oke secara hukum, ya
itu disebut hypersex gitu. Kayak video call seks tuh juga tergolong tidak Ya karena kan lazim. statusnya selingkuh kan. Oh, tapi kalau sama pasangan sendiri? Yes. Nggak apa-apa. Lagi LDM. Iya, costnya long distance. Oh, distance. Distance, mungkin satunya lagi di Nah. Bali, satunya Wes. mungkin lagi di mana gitu. Curhat lagi itu dia. boleh nggak sih dok? Better Gitu. mana dok? Kalau lagi LDR gitu, video call seks atau masturbasi? Iya. Sebenarnya video call Tahu-tahuan seks ujung-ujungnya masturbasi gitu Iya kan sih. biasanya kan. Kamu belum pernah? Ya? Iya, siapa tahu mungkin dinas gitu suami gitu ya. Jadinya kayak Oh, gitu. Oh, oke. Itu jadi video call itu tergolong masturbasi ya? Bukan, Bukan. video call itu awal visualnya. Awal. Sensasinya Memicu. itu. Sensasinya Oh, saya terasa masturbasi. terintimidasi. Enggak. Enggak. Maaf ya, oke, Zoners. Jadi gini enggak Kita cocok. harus podcast ini edukatif. Iya. Karena mungkin sharing dari dokter nanti sharing dari aku juga. Gimana dok? Jadi kalau video call dengan istri sebenarnya itu nggak ada masalah. Cuma masturbasi tetap aja kan merangsang diri sendiri pakai tangan. Itu Iya. bukan hubungan seksual suami istri yang semestinya. Karena biasanya kan kemaluan dengan kemaluan gitu kan. Iya. Ya. Bukan kemaluan dengan tangan gitu. Iya. Nah, itu yang jadi masalah. Tapi ya kalau cuma sekedar video call aja dengan istri walaupun ada bumbu-bumbunya itu oke nggak apa-apa. Itu secara medis aman? Iya. Aman. Secara kita nggak ngomong agama. Jangan- Kalau secara agama, bingung juga ya. Agak jauh ya kosnya agama nanti jauh banget. Tapi dok, prosesnya kayak gini. Tadi kan sebenarnya katanya nggak baik. Tapi untuk menghindari dia selingkuh, maksudnya kayak gini, kan yang dia lihat kan versi kan itu istrinya dia, benar nggak? Let's say dia masturbasi, kan yang dilihat adalah istrinya dia, Ya. daripada dia ke orang lain. Betul. Nah, Is it okay? Secara medis oke. Ya, artinya kalau kita timbang kerugian sama kelebihan ya mungkin oke seperti itu. Tapi dalam jangka waktu yang panjang dia jadi terbiasa dirangsang oleh tangan. Jadi tadi itu standar kepuasannya Iya. berbeda. Dikarenakan maksudnya kan itu kan lebih ke long distance ya. Beda cerita kalau sering satu kamar, so mereka video call bareng. Itu beda cerita lagi. Itu bukan kerjaan. Ngabisin pulsa itu. Berusaha kayak gitu. Tapi kalau masturbasi itu ada efek ke kesehatan Kesehatan kita nggak kalau sih? seandainya dia melakukan itu jangka panjang atau sebenarnya ya Atau ada kayak Capek it's aja gitu. okay kalau kita ngeliat di media sosial, ketika laki-laki let's say masturbasi itu menghindari penyakit kanker apa? Prostat. Prostat. Is it true? Enggak. oh mitos. Enggak. Mitos. Jadi secara organ itu nggak ada masalah. Nggak ada Yang jadi hubungan ya? masalah adalah psikologisnya ya standarnya tadi. Karena kebiasaannya pakai tangan Iya. sehingga yang aslinya jadi susah. Tapi itu psikologis bukan Benar. organ. Tapi Berarti- kenapa dikaitkan dengan mitos itu selama ini Iya. dok? Ya, Dia sampai terinspirasi. Sampai saya nggak bisa lakuin nggak kan untuk menghindari prostat tuh bikin kayak gitu kan dia Katanya. orangnya lu gini nah ini mumpung ada dokter berarti nggak ada ngaruhnya itu dok. Prostat itu kan katanya kalau misalnya jarang dikeluarin, prostatnya aktif, dia mengeluarkan kelenjar tapi kelenjarnya nggak bisa keluar sehingga tersumbat di situ. Nggak juga, karena prostat akan menyesuaikan. Kalau kita jarang berhubungan seksual, ya dia nggak akan seaktif orang yang aktif secara seksual. Kalau nggak, berarti remaja-remaja itu nggak berhubungan seksual itu nggak bagus dong berarti. Oke. Kan nggak juga. Iya. Iya, Wah, ini iya. sebuah pengetahuan baru nih. Iya. Karena kita mikirnya as a guy mungkin yang mungkin awam juga, alangkah baiknya mungkin ada let's say sebaiknya itu ada nggak sih entah sekali seminggu atau apa enggak there's no limits. Tadi kan dokter sempat bilang juga bahwa tidak ada hypersex tuh nggak bisa dihitung dari kuantitas itu gitu. Nah kalau kayak gini gimana dok? Kalau ini ngomongin sama pasangan sah, sama Iya sih. istri. Kita sah dulu deh, kita Iya. sah dulu. Kalau Kita sah dulu sah deh. dulu ya. Oh, di luarnya beda nanti ya. sah. Kalau sama istri, sesering mungkin itu nggak ada masalah. Malah kalau baru menikah bisa 2 kali sehari, itu it's okay, nggak ada masalah. Bagusnya berapa sih dok? Sehari itu apakah mungkin ada yang nonton baru ada yang mau nonton menikah. baru menikah gitu. Mungkin mereka tuh mau tahu tips nih ya, tips kalau seandainya nikah ini sehari itu bagus 3 kali sehari, Oke. 4 kali sehari mungkin. Capek. Ya kan Enggak ya. lagi bahagia lagi on fire, lagi on fire. penasaran. Iya. Oke. Jadi sebenarnya yang bagus itu sesering mungkin. Cuma kita nggak pernah batasin sebaiknya seperti apa. Tapi selazimnya Selazim. kita nganggap normal atau cukup kalau kira-kira 2 sampai 3 kali seminggu.
Oke. Wah kurang tuh dok kayaknya tuh. Dua Mungkin harus kalau- berobat. Iya. Nah itu kayak gimana dok? Kalau merasa bahwa tadi kan dokter bilang tidak bisa hyper tuh diukur dengan kuantitas, Iya. tapi tadi kalau lebih dari itu dia maunya 7 hari, setiap hari, Setiap hari, 2 setiap kali hari. sehari Iya. itu Nggak masalah. Nggak masalah. Oh, nggak masalah. Nggak masalah. asal dengan pasangan sah Ya dia. ini pasti kan pasangan. Kalau sama orang lain selingkuh dok ya nggak? Nggak baik. Kalau dengan orang lain sekalipun masalah. Masalah sosial, masalah penyakit kita Iya, nggak benar, tahu gitu kan kalau dia benar, jajan-jajan benar. di luar. Tapi kalau masturbasi tidak ada hubungannya dengan kanker prostat, kenapa orang yang selalu bilang bahwa nggak boleh nonton video porno nanti mengganggu otak gitu? Sebenarnya kan orang nonton video porno ujung-ujungnya masturbasi juga. Iya. Mungkin maksudnya itu mengganggu otak itu psikologis tadi. Oke. Di mana jadi standar itu berbeda. Pikirannya mesum gitu. Tapi maksudnya. bukan otak secara organ gitu, tapi secara psikologis. Karena ketika dia nonton itu tidak sama apa yang ditonton ke pasangannya berbeda, itu Iya. akhirnya bisa mengakibatkan mungkin ada perselingkuhan karena nggak memenuhi standarnya dia, apa yang di mindsetnya dia ya. Padahal di porno itu kan tidak live ya, jadi ada cut-cutnya, ada Benar. editingnya Take gitu. one, take two gitu ada lagi. Dia Jadi- editingnya bagus. Jadi dibuat lebih Dramatis. Iya, lebih dramatis daripada yang normal, daripada yang wajar. Oke, jadi sebenarnya kalau secara organ tadi itu tidak ada pengaruh, tapi psikologis itulah mungkin kenapa orang kalau kecanduan film porno atau tadi dia rela sampai mungkin ada kasus pemerkosaan Betul. atau apa karena dia tidak bisa menghandle kontrol diri dia ya. Betul. Oke. Tapi dari segi mungkin ini juga dok ya, apa tuh yang saya pertanyakan, let's say terjadi dia perselingkuhan atau hilaf, bisa nggak sih dari segi psikologi itu dia kembali normal lagi ke istrinya, perasaannya dia juga? Bisa dengan treatment. Treatment. ada treatment medisnya dok. Ada treatment. Apa itu dok? Nah, treatmentnya itu ke psikiater biasanya, ke psikiater atau psikolog gitu untuk mengontrol itu sehingga disalurkan dengan cara yang benar. Kan yang salah itu bukan seksualnya, tapi cara menyalurkannya, ya kan? Sehingga cara menyalurkannya itu harus diarahkan ke yang benar. Berarti sebenarnya itu penting sekali berkomunikasi sih ya. Maksudnya pelajaran juga in a way dari segi pasangan itu penting sekali untuk komunikasi apa yang menjadi gairah satu sama lain. Benar nggak sih dok? Betul, komunikasinya harus bagus. Nggak bisa segen, ngomong itu segen itu nggak mungkin. Dan setiap orang kan punya preferensi beda-beda, Iya. gitu. Jadi ya memang benar-benar harus didiskusikan gitu. Fetishnya beda-beda gitu ya dok ya. Iya kan? Iya, fantasinya beda-beda Iya. gitu. Bisa aja kadang-kadang misalnya ya ada orang menikah pertama, terus habis itu cerai, terus menikah dengan kedua. Preferensinya beda-beda, itu wajar. Preferensinya preferensi seksual ya, bukan preferensi gender ya. Iya. Oke, jadi sebenarnya ada treatment tadi ya, psikiater, psikolog, dan komunikasi yang sebenarnya paling basic gitu kalau orang mau berhubungan intim supaya suami istri sama-sama puas tuh seperti apa dok? Apakah selugas kayak nanti kamu sentuh di sini kayak gitu, saya gelinya di sini ya? Apa Iya. seperti itu atau ada? Kalau malam pertama mungkin belum bisa langsung vulgar itu, tapi mungkin ketika dicoba, nah yang ini nih enak nih, atau yang ini nggak enak nih gitu. Oh, Mungkin dari iya. start dari situ dulu gitu ya. Part tubuhnya Kalau ya, dok? kalau malam pertama yang Iya. iya. Nah, tapi kalau dalam kayak udah udah- sering ya sebenarnya itu nggak perlu lagi sih. Udah sering ya, Iya. tinggal bisa nggak seperti waktu itu begini, itu yang paling optimal gitu. Lebih ke kompromi sih ya, Iya. karena akhirnya kita jadi mengenal pasangan kita, tubuh mana yang bikin dia ini ngerangsang atau bikin dia gairah kan at the end Iya, of the day. betul. Sejauh mana sih kepuasan seks itu menjaga harmonis itu kalau dokter ketemu pasien-pasien selama ini? Kalau untuk tergantung ya. Kalau untuk pasangan muda itu sangat berpengaruh sekali. Tapi semakin menua, contoh misalnya ada orang baru menikah tapi di usia udah hampir 40 tahun, ya tentu berbeda ya peran seksual di dalam keharmonisan. Mungkin nggak berhubungan, jarang berhubungan masih oke, masih bisa diterima karena usia dan Ya. perkembangan hormon masing-masingnya. Oke. Kalau menopause perempuan pun tuh juga katanya menurunkan hasrat seksual ya. Betul. Kalau pria ada titik itu nggak dok apa ya? Atau memang kita bebas. Sampai kapanpun gitu. Iya gitu. Iya. Siapa tahu kan gitu ya. Cuaknya datang bebas Duta gitu. pergaulan bebas. Nah, kalau perempuan itu kan ada sel telur. Kalau sel telurnya sudah habis, ya dia akan masuk fase menopause. Kalau laki-laki itu tidak ada batas jelas. Biasanya dari penurunan hormon fungsinya turun pelan-pelan. Nah, tergantung pola hidup. Kalau pola hidupnya bagus, ya dia akan lebih lama bertahan. Tapi kalau pola hidupnya nggak bagus,
dari olahraga, pola tidur, Minum, stres, lifestyle, ya. minum, lifestyle, paparan polusi, ya dia bisa lebih cepat turun. Berarti bisa dibilang untuk laki-laki penting sekalipun juga ketika dia udah berumur, mungkin vice versa untuk perempuan, untuk tetap jaga kesehatan juga dok ya, supaya let's say saya usia let's say 80 nikah sama umur 25 supaya Spesifik. spermanya bagus, bener nggak? Masih bisa nggak dia? Itu spermanya itu masih sehat? Sehat bisa, tergantung hormonnya. Nah hormon itu ya tergantung dijaga dengan baik atau tidak. Nah, kalau pria tadi kan sampai titik Bebas. lepas gitu kan. Sampai lupa gue. Sampai titik hormon Sampai penghabisan. gitu. Nah itu ketika dia bertemu mungkin dengan pasangan yang sudah di titik menopause gitu, berarti kan dia punya apa ya standar kepuasan hasratnya itu kan sudah agak berbeda mungkin. Itu ada tips nggak mungkin buat zoners atau listeners yang dia di case seperti itu tuh, mungkin istrinya sudah menopause, mungkin udah Untuk memicu lagi, untuk lagi tambah supaya gairah tetap ya? Kayak honeymoon gitu ya, honeymoon gimana gitu ya. gitu? Jadi sebenarnya seksual pria dan seksual wanita itu berbeda. Wanita kalau sedang tidak punya hasrat masih bisa berhubungan seksual. Kalau pria tidak bisa, karena pria harus ereksi. Gitu ya. Nah, tapi paling kalau di perempuan itu paling pelumas alaminya makin sedikit bahkan bisa habis. Dan ya itu masih bisa bisa diakali. bisa dengan jadi produk-produk. indikator cowok itu melihat ya sebenarnya si istrinya lagi pengen lakukan atau nggak dari si pelumas itu. Ya. Oke, terus Namun kalau yang satu sudah menopause, yang satu belum dan masih ingin berhubungan seksual, ya dibutuhkan pengertian dari sisi istri bahwa ini kebutuhan suami saya. Sehingga ya walaupun dia tidak punya hasrat tapi dia tetap bisa melayani. ada banyak case nggak kayak tadi mungkin sudah menopause terus mungkin dia udah kayak nggak bergairah di ranjang mungkin jadi pasif, akhirnya suaminya ya itu tadi mungkin puber kedua terus ada indikasi Cari mungkin lain, cari yang jajan. lain kayak gitu, gimana dok? Itu banyak. Nah, kalau misalnya pun terbuka, suaminya terbuka, kadang-kadang istrinya mencap atau mendiagnosa suaminya itu hiperseks. Padahal sebenarnya tidak. Gitu. Cuma suaminya nuntut, tapi dia udah nggak sanggup menuhin, ya dia dianggap ya udah hyperseks gitu. Nah, tapi ya itu komunikasi lagi. Komunikasi pada saat itu ya lebih ke saya membutuhkan ini dan ini lebih ke melayani suaminya gitu. Sehingga bisa sama-sama jalan harmonis. Berarti mau nggak mau si istrinya pun juga harus pengertian. Yes. Kebutuhan laki-laki. Walaupun udah capek, Nah, saya pernah dapet nasihat dulu waktu mau menikah gitu dari teman saya yang udah menikah lagi. Dia bilang gini, pokoknya kalau suami kamu minta berhubungan, minta jatah lah ya. minta jatah, Yeah. kamu tidak boleh menolak. Mau kamu capek, mau kamu ini kecuali menstruasi gitu kan. Itu gimana dok? Paham-paham seperti itu? Sebenarnya iya, tapi tentu psikologis perempuan juga harus dipikirkan. Contoh misalnya beban kerjanya sangat berlebihan. Iya. Kemudian sampai di rumah masih harus beberes rumah, terus habis itu ngurus melayani anak. ya jadi dicari keseimbangan sehingga ada yang benar salah seperti itu, tapi kalau ada masalah oke, ternyata ini nggak ketemu, bisa nggak yang ini dikurangin atau mungkin rumahnya nggak usah terlalu bersih tapi sama-sama toleransi gitu. Yang penting harmonis gitu. Jadi keseimbangan. Sama-sama pengertian Komunikasi ya. lagi. Komunikasi lagi. Kalau Komunikasi enggak, lagi. emang pasangannya egois gitu aja sih. Bener gak sih? Tapi Dok, for example kayak gini. Ini kan balik lagi kita ke kasus yang di selebgram ini ya. Dia baru menikah 2 months, tapi langsung tersangkut kasus video call Yes. seks itu dengan pasangan lain. Itu gimana ya? Apa yang menjadi bikin, apakah memang sifatnya memang si laki-laki ini yang memang nggak baik, atau mungkin tidak terpuaskan dengan pasangan ini? Padahal kan di bulan ini 1-2 bulan kan masih hot-hotnya. Ya, sebenarnya kita kan nggak tahu apa yang terjadi di balik layar. Apakah mereka rukun, apakah mereka sering ribut, gitu kita tidak tahu. Yang kita lihat cuma di luarnya doang kan. Iya. Nah, ya bisa saja misalnya mungkin istrinya tidak bisa memenuhi, atau mungkin suami tidak membutuhkan beberapa hal, tapi tidak ada di istri gitu, sehingga dia mencari perempuan lain. Itu sangat mungkin terjadi. Tapi kita tidak bisa nilai hanya dari sosial media, dari depannya doang. Right. Dapurnya orang kita Tidak tahu. gitu. Tapi untuk pernikahan yang mungkin lebih dari 5 tahun, yang udah 10-15, bagaimana cara menjaga bahwa seksual yang dilakukan hubungan itu masih tetap bergairah seperti ketika dia pertama kali menikah gitu, atau kayak cuman yang penting keluar lah ibaratnya, kata kasarnya kayak gitu. Iya. Sebenarnya harus ada variasi sih. Jadi nggak bisa satu gaya Masuk terus. ada gue gitu. bridging nih variasi. Variasinya apa nih Dok?
Ya variasi. Jadi maksudnya kan kita nggak ada yang suka melakukan sesuatu secara Itu rutin terus bosen kan. gitu ya. Posenya itu Bosen, terus, iya. bosen ya. Posisinya itu terus. Jadi selama misalnya kalau berhubungan seksual ya sambil explore variasi lain gitu. Yang masih diperbolehkan secara agama dan norma-norma. Tahu kan, kayak contoh, mungkin saya pernah kasih nasihat ke teman juga nih, untuk menggairahkan mungkin si pasangan perempuannya mungkin bisa pakai lingerie supaya si laki-laki, si suaminya ini pun juga ngeliat, ih ada sesuatu yang beda nih sama istrinya, atau nggak mungkin dinner date, Yes. dinner date, abis itu lebih intimate juga. Betul. Itu salah satu cara untuk ini kali ya Dok ya, untuk Membangkitkan mood. ya, gairah dan mood juga. Variasi apa yang mungkin secara common ya dok ya, itu bisa cepat memuaskan dari sisi pria, dari sisi perempuan. Mungkin ada yang nonton ini juga, gimana sih variasi apa nih, kok gue udah mungkin 3 bulan menikah kok kayak nggak nemu kepuasan yang maksimal gitu. Variasi apa sih biasanya? Apa ceweknya di atas, cowok di bawah, atau gimana? Itu harus banyak Explore. referensi. Latihan. Referensinya nonton, Banyak latihan kalau ya. referensinya nonton video-video itu gimana? Sebenarnya oke nggak sih Dok? Malu juga dok nanya ke orang tua. Iya betul. Iya, enggak, karena maksudnya bagiku ya kadang-kadang we need reference. Iya. Reference itu baik lagi. Makanya ketika memang kesepakatan dari pasangan itu, kita nonton video porno yuk bareng-bareng. Ya itu mungkin untuk bagi yang nggak tahu mungkin stylenya bagaimana, dicoba. It's okay kan Dok sebenarnya ya. Secara medis it's okay. It's okay. Secara medis. Iya. Nah, baik lagi secara medis it's okay. Pertanyaan next, for example. Sehat nggak ketika pasangan ini, let's say tidak, mungkin pasangannya capek, terus dia menggunakan alat. Oke. Is that okay or not? Entah itu bahasa sekarang mungkin dildo atau enggak whatsoever. Ini alat ini ya, Alat seks, ya. Berdua atau sendiri? Let's say sekarang sendiri, karena mungkin pasangannya sibuk, capek lah, habis pulang kantor tidur, Terus dia ke kamar mandi. dia ke gitu. kamar mandi. Ya jadi itu statusnya sama kayak masturbasi. Yes. Ya kan? Karena dia sendiri, dia tahu titik dia bisa merangsang titik tersebut tanpa Iya. komunikasi. Itu, Nah itu jadi kebiasaan seperti kebiasaan itu yang takutnya. nanti jadi malas komunikasi sama pasangan. Oke, berarti nggak sehat sebenarnya dari segi ini ya, psikologinya Iya. ya. Kalau berdua, Kalau berdua, Kayak mana? maksudnya saling membantu. kita gini deh. Kita jelaskan soalnya. Ya. Silakan dong. Telepati ya. Iya. Ya jadi sebenarnya kalau berdua ya artinya kan tetap aja kan ketika dibantu tetap aja butuh komunikasi. Di situ yang membuat Kanan dikit, kiri dikit. iya. Iya. Ya atau digini digituin gitu ya. Nah, sehingga komunikasi itulah yang membuat sebenarnya jadi semakin harmonis walaupun pakai alat bantu gitu. Tadi belum kejawab, variasi yang common yang biasanya ini udah pasti kalau dilakuin banyak pasangan tuh puas gitu. Posenya maksudnya Posenya. kita bahas di sini. Bos, mau pause ini? Udah bahas nih. Boleh aja. Boleh aja. Iya, boleh. Gak apa-apa dok, ini iya, emang 17 emang plus. 17 plus. Aman ya? Iya. Sebenarnya beda orang beda-beda preferensi. Iya. Tapi kan ini kita ngomong referensi ya. Bagaimana cara kita mendapatkan referensi dari Pasangan. pasangan. Nah, biasanya kalau berhubungan seksual jangan asal-asal cepat keluar. Gitu, tapi lebih ke explore sehingga lebih lama waktunya, intensitasnya juga lebih tinggi, terus Iya. variasi untuk berikutnya juga lebih banyak gitu. Ya kalau misalnya itu sudah mentok juga mau nonton untuk mendapatkan referensi lain, ya itu juga boleh. Mungkin kehabisan ide buntu gitu ya. Ya, tapi setuju sih. Baik lagi memang harus berkomunikasi dengan pasangan. Karena mau itu apapun stylenya, mau itu doggy style, mau itu jungkir balik, Kan bener nggak dok? gila. Iya. Dok, Bener nggak? pindahin aja Iya, jaketnya. iya. Karena at the end of the day referensi beda-beda. Mau Togi, itu GPD. gaya spooning atau kayak gimana? Spooning. Udah. Contoh. Stop. Stop. Kamu yang takut. Oke. Gitu. Ya, baik lagi ke pasangannya. Pada At the end dasarnya of the kan day menikah sih. itu kan komunikasi semua. Ya kan? Mau itu nantinya ada yang satu, ada juga mungkin ada yang pendiam, diranjang. Ada yang bikin gairah pun ketika dia mendengarkan moaning. Yes. Atau mungkin ketika pasangan itu suka nih, bisa dibilang
komunikasi baik lagi, bahasa-bahasa yang bikin dia itu menggairahkan. Karena for me, For me. Cik, Yes. gitu. Itu important dong. Mau itu suara atau nggak komunikasi ketika kita ada intimate dengan pasangan kita. Itu semua bagian dari rangsangan seksual, karena rangsangan seksual itu visual, audio, sama sentuhan gitu. Jadi ya memang itu berperan, tapi Iya. persentasenya tiap orang beda-beda. Ada yang lebih tertarik dengan suara, ada yang lebih tertarik dengan itu. Tapi bukan berarti tertarik dengan suara nggak tertarik dengan visual, nggak. Ya. Cuma ada persentasenya. Gitu. Nah itu yang harus dikomunikasikan. Lampu nyala, lampu mati itu Redup. ngaruh nggak sih dengan Ada yang suka lampu nyala, ada yang suka lampu mati, tergantung. itu tergantung orang, tapi nggak ada hubungannya dengan kalau lampu mati ada hormon yang kedorong karena Oh enggak. Nggak ada. Gelap aja sih agak bisa ngeliat-lihat aja sih gitu ya. Kalau redup tuh kan kayak remang-remang Iya. gitu. Kalau gelap kayak gimana gitu. Tapi kalau terang-terang mungkin silau di mata ya. Itu aja sih. Tuh kayak lampu-lampu ini kan silau Iya, gitu iya, ya. iya. Atau nggak pakai candle bisa, atau nggak lagu-lagu yang romantis, Betul. gitu dangdut gitu ya. jadi basic. Dok, dulu tuh waktu saya lagi Baru nikah? coba baru nikah kan agak lama tuh jarak dengan hamil gitu. Saya tuh sering dengar dapat masukan juga, namanya orang kan kadang Iya. kalau ada orang yang belum hamil-hamil tuh jadi guru semua gitu kan. Ada banyak ini mitos atau fakta, Dok. Melakukan hubungan seksual itu harus subuh-subuh. Iya. Kayak gitu. Karena kalau subuh-subuh itu potensi kehamilan itu lebih Telurnya besar. sehat, kayak gitu. sperma sehat. Teman saya ada yang percaya, dia bangun jam 1 pagi. Kalau saya sih ogah Itu ya. bukan subuh ya. Jadi dia gantian jam 1, nanti lagi jam 4:30 kayak gitu untuk mendengarkan melakukan itu gitu. Itu sebenarnya mitos atau fakta sih? Itu namanya serang fajar. Kalau saya normal-normal Orang lagi aja enak gitu. tidur suruh Iya. bangun. Tapi ada yang percaya, makanya saya mulai itu Iya. mitos atau fakta. Ngaruh gak sih sebenarnya? Jadi sebenarnya tidak tepat. Jadi bukan mitos juga. Jadi tidak tepat. Karena gini, berhubungan seksual di pagi hari itu lebih mudah daripada di malam hari. Karena malam hari Mudahnya kita tuh sudah kayak capek. Oh, lebih Dalam kondisi relax kan, kita bangun pagi dalam kondisi relax. Terus kalau misalnya masih ada waktu berhubungan seksual itu lebih mudah biasanya. Tapi kalau udah beraktivitas harian, Badan capek. terus habis itu pulang kena macet, terus disuruh hubungan seksual, kalau hormonnya bagus sih it's okay nggak apa-apa. Tapi kalau hormonnya pas-pasan biasanya lebih sulit. Gitu. Cuma malah kalau jam 1 pagi berhubungan seksual, nanti pas subuh lagi bangun hubungan seksual Serang gitu ya. fajar itu. Tapi yang jadi masalah pola tidurnya jadi nggak bagus. ngaruh juga ke sperma. Moody lagi. Pengaruh ke hormon. Oh, oke. Gitu. Jadi banyak sekali tuh masukan-masukan tuh kalau ngelihat orang nggak hamil-hamil dulu ya. Iya, paham, Dang, paham. dang, 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 Tapi dang, dang. kenapa saya bilang kurang tepat? Karena kadang-kadang itu orang susah hamil karena jarang berhubungan seksual, karena sulit. Mungkin karena kena macet dan lain-lain. Sehingga disarankan pagi. Jadi ketika masa subur bisa lebih optimal berhubungan seksualnya. Oh, berarti dalam satu hari itu kalau perempuan kan ada masa subur hitungannya hari. Jadi kalau ini dia subur maka disarankan berhubungan. Tapi kalau dalam satu hari ada jam-jamnya nggak sih biasanya Pada pria. pada pria Iya. atau wanita? Iya. Nah, kalau wanita itu pas masa subur itu siklusnya kan bulanan biasanya 1 Iya, bulan, bulan. tapi ada satu titik hari di mana yang itu masa subur. Kalau pria itu setiap detik subur. Bombe. Bebas. Oh, Subur. oke. Jadi ya tergantung perempuannya. Jadi nggak ada siklus. Kalau misalnya pola hidupnya jelek nggak subur terus. Kalau pola hidupnya bagus subur terus. Oke. Tapi laki-laki pun juga harus menjaga Lifestyle, iya, intinya harus olahraga, ya, istirahat cukup, makan asupannya juga, nggak bisa juga dia makan sembarangan. Habis itu berharap bahwa si spermanya ini sehat dong. Betul. Tapi kalau lahir given pasti bagus ya sperma ya. Lahir. Ketika pria tuh lahir Bayi laki-laki ini lahir kan nih. gitu nanti dia makin gede lalu dia puber, itu kan pasti apakah ada orang yang lahir dengan memang kondisi spermanya sudah kurang baik atau benar-benar karena lifestyle itu yang buat spermanya? Oke, jadi ketika bayi laki-laki lahir itu nggak ada sperma. Gitu. Tapi kalau kalau bayi perempuan lahir itu ada sel telur di dalamnya. Baru tahu nggak? Baru tahu. Iya. Sama. Ketika puber, laki-laki itu mulai memproduksi sperma dari nol. Kalau perempuan hanya mematangkan. Mau tangkan, oke. Nah itu perbedaannya. Nah, adapun nanti ada yang jadi masalah dari lahir itu adalah ketika buah zakarnya atau pabrik yang bikin spermanya jelek. Jadi misalnya ada orang yang lahir testisnya atau buah zakarnya kecil, lebih kecil daripada untuk anak seumurnya. Ya pas gede nanti dia mungkin membesar sedikit tapi masih kecil kalau dibanding rata-rata. Nah itu akan mengganggu produksi sperma.
Artinya bukan lahir spermanya udah jelek, bukan. Oh gitu, karena ya anatomi tubuhnya. Tapi untuk mereka, untuk pria yang mungkin sperma dikatakan kurang subur, itu ada treatmentnya nggak dok? Supaya tadi bisa hamil gitu. Dipijit nggak dok? Siapa tahu kan ini kan supaya ada treatmentnya, mungkin nggak sehat dipijit sama pasangannya dok, gitu mungkin. Nggak dok, yang Nggak ada ya? medis aja dok, Ada. obat gitu ya. Tergantung lifestyle-nya kalau nggak bagus, kalau dia nggak tahu diedukasi dan diminta dia melakukan lifestyle yang sehat, kemudian perbaikan hormon, semakin muda dia semakin mudah diperbaiki, semakin tua semakin sulit. Jadi kalau biasanya berobat atau bertanya sedini mungkin, itu lebih mudah diperbaiki. Makanya kenapa kalau nikah tuh dianjurkan itu ya, masing-masing cek Yes, kesehatan itu tadi untuk benar. mengetahui apa yang kurang. Ini jangan sampai udah nikah ternyata pasangannya ada yang Kurang. kondisi kesehatan kurang Iya. oke, pelampiasannya perselingkuhan kayak Iya. gitu. Oke, tapi ini tips juga buat kita yang masih muda-muda nih. Oh, ya, muda. gitu kan. Masih jiwa muda kayak gitu. Ada nggak sih kebiasaan yang do and don'ts kita harus ya dalam hidup kita supaya kesuburan kita tuh tetap terjaga gitu. Ya mungkin tadi supaya diranjang masih tetap semangat gitu kayak gitu. Tuh bentar, ini sperma atau seksual? Kesuburan seksual. Kesuburan Kita seksual. nggak bahas sperma. Ya, kesuburan itu sperma. Iya. Oh gitu. Seksual. Jadi kita bahas seksual nih ya. Seksual. Oke, apa yang harus dilakukan? Kan kira lagi ngetren matcha, kopi susu gitu. Iya. Oh, justru sebenarnya kayak kopi gitu kurang bagus untuk seksual. Jadi kayak misalnya kalau berhubungan malam, terus sorenya minum kopi itu biasanya mengganggu seksualnya. Mengganggu seksual tuh apa? Kopi mengganggu. Kalau Tapi sementara ya. Ganggunya tuh kayak ganggu Iya. apa? Saya suka kopi. Ya kalau jadi ketika ereksi laki-laki itu butuh relax. oke. Sedangkan kopi itu tidak bikin relax, dia bikin kita aware. Bikin jantung pun juga ini Iya. ya, pumping ya. Betul. Nah, seksual pria itu sedikit unik ya. Jadi ketika ereksi dia butuh relax, tapi ketika ejakulasi dia butuh awareness itu. Makanya Right. kan biasanya lagi santai-santai tiba-tiba bangun gitu Iya. kan pas ereksi, pas ejakulasi gitu. Gitu ya. Special effect. Nah, jadi ada fasenya di mana harus relax, di mana harus itu gitu. Iya. Cuma kalau dari ereksinya aja nggak bisa, pasti ejakulasinya jelek. Nah, mungkin lain kali jangan minum kopi, minumnya sekoteng. Supaya hangat, relax pasangannya. Alkohol bikin relax. Bikin relax, Bisa tuh ya. tapi bikin baal. Jadi bikin nggak terlalu sensitif. Oh. Maka kalau orang mabuk kalau menurut pengalaman teman saya, teman saya dok, teman saya, kalau memang kebanyakan alkohol, jadi nggak bisa, lemes. Ya. Mungkin kalau teman saya sharing, katanya pasnya itu ketika tipsi dok. Nah, Jadinya tuh kayaknya Kayaknya gue pernah dikasih Enak. masukan sama seseorang deh. itu dia teman gue, itu dia, Temen gitu gue dok. nih. Boleh nggak? Karena itu nggak tahu. Teman saya nih dok, memang katanya itu entah mungkin, tapi bukan mabok ya. Tapi intinya sih si alkohol mau itu wine atau nggak champagne itu membuat dia itu lebih gairah. Tapi harus di titik yang pas. Kalau kelebihan itu ya dia tidur gitu ya. jadi alkohol itu kan bikin relax memang, Iya. tapi dia efek sampingnya bikin baal. Artinya kalau dirangsang itu lebih sulit. Artinya ketika orang menerima rangsangan 100%, dia cuma menerima rangsangan 50% gitu. Sehingga butuh lebih dirangsang. Tapi orang susah ereksi juga kalau tidak relax gitu. Jadi ada fasenya di mana minum alkohol relax, tapi makin sulit juga dirangsang gitu ya. Biasanya dicari titik itu. Berarti case yang sorry ya, itu mungkin ada yang married by accident dalam kondisi mabuk. Itu nggak sama-sama nggak sadar, karena kalau lagi mabuk nggak sadar mungkin birahinya nggak bisa kekontrol. Itu berarti nggak benar ya? Enggak sih, tapi mungkin banyak faktor yang mempengaruhi, bukan cuma organ, tapi rasa penasaran mungkin pada saat itu baru pertama kali dan lain-lain itu juga ngambil peran. Artinya kalau misalnya hormon kurang baik, seksual nggak bagus dengan istri gitu, tapi misalnya dia nyari pelampiasan ke tempat lain, bisa aja karena rasa penasarannya besar, walaupun hormonnya nggak kurang baik, tapi tetap bisa ereksi gitu. Itu bisa aja terjadi. Jadi banyak faktor, tapi tadi Banyak faktor dikasih masukan kalau mau berhubungan seksual nih, oke listeners dan listeners jangan minum kopi. Jangan minum kopi. Jangan yang ada kafein ya. Iya. Jangan Kayak gitu. minumlah yang bikin relax.
sekoteng tadi. Jahe, Yang ada jahe. temulawak, kayak Gitu. Obat-obatan ngomongin Obat-obatan. temulawak. Itu banyak yang kayak minum ini tahan 2 jam kayak gitu. Iya. Secara medis itu, Iya, itu gimana tuh, Dok? bagus nggak kalau di Apa namanya itu? Yang bikin Aduh, aku nggak tahu apa nih. tuh kaosnya udah tua abis itu supaya dia tetap ini apa? Bukan minyak. Kopi-kopi itu. Bukan kopi juga buca kopi atau enggak apa? Purwaceng. Iya kayak gitu-gitu boleh nggak sih dok? Itu bahaya nggak sih buat kesehatan? Itu bahaya karena dia sebenarnya nggak cuma pure hanya itu, dia ada zat obatnya juga yang dimasukin yang memberi memudahkan untuk ereksi. Iya. Cuma dia ada hal-hal yang harus diperhatikan, kayak misalnya dia tidak boleh dikonsumsi berbarengan dengan obat antihipertensi. Jadi harus dipantau dari situnya. Oh. Jadi sebenarnya itu digunakan di medis, tapi harus dipantau gitu, harus dilihat dulu. Iya. Oh ada konsumsi obat lain atau tidak, di waktu yang kapan paling bagus untuk mengkonsumsi itu. Gitu. Jika tidak aman. Jika semuanya clear, aman. Tapi adakah dokter yang mensuggest bahwa ya minum ini mungkin karena cowoknya cepat banget gitu kan, Iya, 5 menit keluar. selesai Iya, gitu. iya. Ada? Itu itu bisa Bisa. ada resepnya juga ya. Bisa. Oh. Tapi biasanya bukan dalam bentuk kopi ya, jadi maksudnya obat itunya yang kita pakai gitu. Jangan kopi dong. Jualan kopi dokter ya. Kopi rawa. Oke, tapi berarti itu boleh tapi memang harus ini ya. Dipantau. Oh, saya baru tahu sih itu. Karena itu kan banyak dijual Iya. sebenarnya secara bebas itu. Benar. Nah, karena resikonya juga besar, dijual secara bebas itu sedikit berbahaya gitu. Kadang-kadang ada yang efeknya cepat tapi dahsyat sehingga nanti tensinya bisa drop tiba-tiba gitu. Oke. Ciri-ciri nggak cocok dengan obat-obatan gitu apa ya dok? Takutnya mereka merasa wah 3 jam oke gitu. Tapi sebenarnya itu di medis bahaya tuh. Sebenarnya Dari bukan 3 jam. jantung. Jadi misalnya kalau misalnya ada orang yang susah seksual, susah ereksi, dia minum tersebut terus berhasil ereksi. Iya. Nah, biasanya itu kalau dia hanya ngandelin itu, nanti dosisnya harus nambah. Kalau pakai dosis yang sama nanti efeknya menurun. Oh, Jadi dia dia nambah. Dan akhirnya juga mindset juga kan dok. Kalau Iya. saya tidak menggunakan obat Itu. tersebut, akhirnya dia ngerasa nggak pede. Yes. Nah, sebelum kita ini nih pengen tahu nih, normalnya orang berhubungan itu berapa lama sih durasinya? Ada orang bilang katanya, let's say 15 minutes itu sebentar. 2 jam kelamaan dok. Alias aku juga capek gitu loh dok. sambutan. Iya. Kayak apa sih normalnya durasi orang normal Iya, itu berhubungan intim itu? Jadi kita ngomong normal itu kita cuma bisa menilai dari sejak masuk vagina. Oke, berarti bukan ada foreplay itu Karena bukan. foreplay kan bisa lama, bisa ada yang pendek, ada yang lama gitu kan. kalau Foreplaynya foreplay. sejam gitu ya. Iya, itu Ya, nggak lama dihitung. juga udah tidur. Foreplay. Nah, jadi dianggap normal itu kalau masuk vagina terus di thrust, jadi keluar masuk tanpa henti selama 2 menit itu dianggap normal. Oh, Tanpa henti, baru tahu 2 menit. kan. Langsung semua satu ruangan. Nanti Lumayan. nanti beli stopwatch. Iya. Cetek. Krek. Gue normal. Iya, gue normal. Gitu. Tapi kan nggak mungkin. Pasti kan ada kita baik lagi kan. Jadi nggak bervariasi. perlu. Jadi pria tidak perlu merasa minder kok sananya. Soalnya kamu keluar cepet banget gitu. Yang penting tadi ya minimal tuh 2 menit ya 2 pokoknya. menit. Tapi dari posisi Tuh sudah. buat ini ya. V lovers sih gitu, V listeners. Kalau memang berhubungan intimate 2 menit itu aman, gak usah malu. Ya Pak. Ini kadang-kadang kan itu kan akhirnya masuk di mindset kita. Ketika memang tiba-tiba kita keluarnya cepet, wah gue nggak bisa bikin pasangan bahagia. Iya, pagi katanya cewek lebih lama ya untuk Iya. ereksi. Kalau cewek orgasme. Orgasm. Ya, orgasme. Orgasmnya lebih lama. Lebih lama. Berapa lama dok? Beda-beda tergantung Beda-beda. intensitas foreplaynya, Iya. intensitas rangsangannya. Nah, sebelum kita tutup, itu jalan tengahnya gimana? Kalau tadi ada pria yang dia mungkin cepat, tapi ada cewek yang lama nih. Walaupun memang komunikasi gitu, tapi mungkin ada tips dari dokter. Tips, Nah, tricks. jadi yang pertama, perempuan itu bisa orgasme berkali-kali. Laki-laki jarang. Dalam satu kali. Dalam satu satu sesi. main, satu sesi. Iya, sesi. Jadi biasanya kalau foreplay itu saling merangsang, tujuannya si pria ereksi, yang perempuan membasah. Iya. Ya kan? Kadang-kadang perempuan foreplay sampai orgasme juga nggak ada masalah, toh masih bisa melanjutkan. Kalau laki-laki sudah orgasme, selesai. Iya, selesai. Iya. Makanya Continued kan?
Bisa lagi ya. Atau enggak tergantung. Nah, sehat nggak sih dok kosnya 2 kali, laki-laki bisa 2 kali gitu? Nggak apa-apa Keluar? kan katanya dokter. 2 kali dalam satu sesi. Yoi. Nah. Cuy, yoi. Udah akrab gue nih sama dokter Rama nih, Sazi. Jadi kalau dalam satu sesi berarti biasanya orgasme pertama itu kurang optimal. Sehingga dia masih bisa ereksi. Karena kalau orgasmenya udah terlampiaskan semuanya, itu biasanya nggak bisa ereksi lagi. Langsung loyo. Oke. Gitu. Tapi kalau sekali pagi sekali malam itu nggak apa-apa. Itu Itu normal. beda sesi. Oh. Tapi kalau sebenarnya sekali sesi 2 kali aman ya? Masih it's okay lah ya? It's okay. Artinya yang pertama belum terlampiaskan sepenuhnya. Jadi butuh ronde 2. Ronde 2 dengan pasangan yang sama Yes. ya. Oke, Dok. Ini balik lagi dan juga mungkin ini untuk closing kita. Iya, Sesi iya, ngobrol ini iya. seru banget nih kalau nggak di Gak di stop sih pertanyaannya Stop, ini sih bisa kita sampai- karena nanti kita akan baca nih ya Abis masuk Togi komen-komennya pergi, nih. Agung masuk, gitu kan. Untuk pasangan yang mungkin ada permasalahan tadi, ada ketidakpuasan sehingga dia lari untuk video call seks dengan ya mungkin dengan wanita lain gitu kan. Ada nggak pesan dari dokter untuk para istri supaya mereka itu bisa menyelesaikan ini? Apakah fokus ke masalah rumah tangganya atau mungkin bisa mengambil jalur medis kayak gitu? Ya sebenarnya bukan cuma untuk istri, dari laki-lakinya sendiri. Dia harus komunikasi apa yang dia butuhkan. Dan si perempuan juga jangan merasa terbebani dengan requestnya. Kalau misalnya masih masuk norma dan oke secara agamanya masing-masing, ya difasilitasi untuk dilayani semaksimal mungkin. Sehingga kebutuhan keduanya saling terpenuhi. Jadi tidak mencari yang lain lagi gitu. Dan tadi kalau seandainya pria itu merasa atau mungkin istrinya ngasih masukan juga, kayaknya ada yang salah dengan orientasi seks itu bisa disembuhkan juga ya dok? Bisa. Gitu. Kalau misalnya oke kita sudah melakukan yang terbaik, udah komunikasi tapi masih sulit berhubungan seksual, ya mungkin harus Psikolog lanjut juga. ke psikolog atau mungkin ke berobat secara medis untuk masalah hormonal. Nah itu ke dokternya ke mana tuh? Ke andrologi. Ke andrologi. Andrologi. Sekali lagi tipsnya juga harus berkomunikasi secara terbuka ya dok Ya, ya. itu yang pertama dulu. Itu yang pertama. Pertama dulu. Dan Oke, thank you very much Thank Dr. you, Rama dokter. Sama-sama. atas Informasinya. inputnya, atas sharingnya juga ya. Nih seru banget nih kayak kalau seandainya enggak kita akan panjang nih ya. Iya. Oke, jangan lupa like, subscribe, dan share podcast ini. Bye-bye! Bye.